Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1 jam bapak-bapak, semangat. Kok suaranya ini kelihatan bahwa puasa betul gitu. Ya meskipun puasa betul gitu ya kita pura-pura tetap semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qallallahu fil kitabil huda a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnas wal huda wal mau'idah lil muttaqin. Al ayat. Yang saya muliakan, saya hormati dengan penuh bukti para sesepuh, para sepuh, bini sepuh Muhammadiyah Pasuruan, khususnya Bangil, yang saya hormati Ustadz Alvin, Ketua PDM Pasuruan dan segenap jajaran pengurus, pimpinan cabang, ranting, kurtum, ibu-ibu Aisyah. Alhamdulillah, pepatah mengatakan gimana Bu Pak, tidak ada rotan akar pun jadi. Yang dulu pernah belajar bahasa Indonesia, artinya apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada Pak Rektor, ya sekretarisnya pun jadi, kira-kira begitu. Kami yang pertama menyampaikan permintaan maaf Pak Rektor karena beliau sebetulnya sudah berjanji untuk bisa hadir bersama-sama ibu bapak jamaah sekalian, dan itu sudah teragendakan sejak Ustadz Alvin rawuh di Malang. Waktu itu kemudian mendiskusikan dengan saya dan karena memang kelihatannya belum pernah ke Pasuruan, akhirnya teragendakan. Tetapi kelihatannya memang ada ini, Pak Rektor itu memang banyak agenda yang spontanitas, sehingga tadi saya juga terkejut pada waktu Ustadz Alvin mendekati saya, Pak Joko nanti tinggal dulu. Loh kenapa? Pak Rektor ternyata kelihatannya ada agenda dengan Pak Bupati. Nah terus ya pokoknya tinggal dulu. Nah, pokoknya kalau gitu Ustadz Alvin harus tanggung jawab, karena tadi saya berangkatnya dengan Pak Rektor. Malang Pasuruan kan juga jauh. Saya dulu sering memang bapak-bapak saya Ahad pagi itu di Masjid Darul Arkom, ya betul ya, di SMP Muhammadiyah di kota itu sering beberapa kali di sana. Nah untuk yang Kabupaten Pasuruan ini silaturahmi awal. Ibu bapak, waktunya sampai Isya atau sampai 15 menit saja? Karena saya dulu itu sering nonton wayang Bu Pak ya. Karena saya dibesarkan dalam tradisi budaya Jawa. Nah, wayang itu kan begitu. Jadi prolog, dialog, klimaks, epilog. Prolog itu perkenalan, ya. Dialog itu ya ada konflik, ada masalah. Klimaks itu problem solvingnya, penyelesaian masalah. Kemudian epilog itu konklusinya, kesimpulannya. Nah kelihatannya hidup itu juga begitu. Ada prolognya, ada dialognya, ada klimaksnya, kemudian ada epilognya. Epilognya itu ya wassalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Prolognya itu ya lahir, ceprot, cenger, oek itu. Nah ibu bapak, terkait dengan apa yang telah disiapkan oleh PDM,
kajian sore ini kelihatannya sebetulnya lebih ke aspek pendidikan. Karena yang diundang Pak Rektor UMM hampir di seluruh Malang. Saya kira nggak hanya Malang, ya Jawa Timur, ya Indonesia, ya dunia sudah mulai gitu, sudah kenal UMM. Kira-kira formula apa, rumus apa yang bisa menjadikan UMM sebetulnya sama kondisinya seperti di Bangil. UMM itu juga dikelilingi milieu atau lingkungan yang tidak support sebetulnya. Wong UMM itu jelas-jelas kok sudah Universitas Muhammadiyah Malang. Lah, Malang itu bukan daerah Muhammadiyah. Malang itu atau Jawa Timur itu bukan kandangnya Muhammadiyah. Tetapi kenapa itu sampai bisa? Nah, saya kira itu juga tidak lepas dari ayat yang saya baca tadi. Bu, Pak, nanti yang sudah tadarus sudah pernah menemui surat ayat ini belum? Hada bayanul linnas wal huda wal mau'idzah lil muttaqin. Yang ahli gramatikal Arab coba nanti saya dibantu untuk menerangkan kepada jamaah. Jadi hada itu menunjuk hal yang pasti dan itu Quran yang dimaksud itu. Bayan linnas. Jadi informasi, keterangan bagi manusia. Yang menarik ini ada 3 hal dan ada 3 kategori. Bayan linnas, informasi bagi manusia, wa huda, wal huda, dan petunjuk, wal mau'idzah lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu, Bapak, coba kita lihat. Orang bertakwa itu manusia bukan? Manusia. Kemudian wahuda, yang dikasih petunjuk itu kira-kira manusia bukan? Lah, bayan linnas jelas menunjuk linnas. Jadi ada 3 kondisi untuk Al-Qur'an, bayan, huda, dan mau'idzah, tetapi ada kriteria manusia yang ditunjuk. Saya ulangi. Ada 3 hal yang diposisikan bagi Quran, bayan, huda, mau'idzah. Tetapi bagi masing-masing ini ada kategori 3 jenis manusia. Yang satu linnas jelas itu menunjuk manusia secara umum, universal, siapapun. Apakah negro, kulit putih, kulit sawo matang, apakah mata blolok, mata sipit, mata merem, apakah keribu, keriting, lurus, berombak, apakah tinggi, pendek, cebol, apakah pria wanita, semuanya masuk kategori manusia. Wal huda, dan petunjuk. Tetapi yang menarik, wal mau'idzah lil muttaqin, dan pelajaran bagi yang bertakwa. Kalau umpamanya dibuat logika terbaliknya, yang tidak bisa ngambil pelajaran dari Quran kecuali orang yang bertakwa. Atau kalau umpamanya diterangkan uraiannya lebih jelas, itu tidak mungkin bisa menangkap pelajaran di Al-Qur'an kecuali orang yang bertakwa. Nah, tetapi kalau keterangan, kalau informasi itu memang terbuka, open source. Kalau bahasa anak muda sekarang ini, open source itu apa itu? Open source itu, jadi kalau kita itu berselancar, googling, pakai internet, mau cari apa saja itu, kalau tanya Pak Lek, Bu Lek, Pak D, Bu D, Mbah Google, itu ada semua. Nah, sebutannya kan Mbah Google gitu ya. Ya, Pak Lek Google juga bisa, Bu Lek Google juga bisa. Mau nyari apa saja itu ada di sini. Tetapi ada materi-materi yang kadang-kadang perlu harus izin. Kadang-kadang ada materi yang perlu harus bayar. Ada materi-materi yang kadang-kadang perlu daftar baru bisa dapat materi. Jadi ada passwordnya, ada filteringnya. Tetapi Quran itu bayanul linnas, open source. Open source itu apa? Sumber yang bebas, open, terbuka, free. Diklik siapa saja bisa. Apakah muslim, apakah munafik, apakah kafir,
apakah negro, apakah kulit putih, kulit sawo matang, apakah di belahan kutub, apakah di Galutosita, semuanya boleh. Bayan. Jadi teksnya, informasinya, keterangannya itu boleh siapa saja, nggak ada pilih-pilih, dan juga tidak dilarang. Maka tidak heran ada orang non-Muslim itu lebih hafal, lebih paham teks Quran, belum tentu tapi bisa menangkap pelajarannya. Kalau dulu kita pelajaran sejarah, kenal siapa penakluk Aceh? Real penakluk Aceh siapa? Sinten? Senuk Hurgronya. Senuk Hurgronya itu bahasa Arabnya fasih, hafalan Qur'annya hebat, tetapi itu hanya dapat bayan. Mengapa? Karena itu dia tidak bisa menangkap pelajarannya, mauidhahnya. Kalau bisa menangkap pelajarannya, mauidhahnya, pasti itu rahmatan lil alamin. Tetapi ternyata menangkap informasinya itu digunakan untuk malah menjatuhkan Islam. Contoh umpamanya. Kemudian mari kita lihat, karena bahwa yang bisa menangkap, mendapatkan petunjuk dan mengambil pelajarannya itu orang takwa. Lah, kaitannya dengan Ramadan itu apa? Jelas bahwa setiap mubaligh, setiap dai, setiap ustadz, setiap penceramah di setiap malam-malam Ramadan ketika habis Isya ada kultum, dinukil, disitir, diterjemah, ditakwil, diinterpretasi, ditafsiri, kemudian di Quran Al-Baqarah ayat 183 itu ujungnya muttaqin. Nah, kaitannya dengan ayat ini apa? Kaitannya dengan itu tadi. Saya akan cerita juga, jadi materinya agak ini ya, agak mungkin kurang sistematik, tapi apa yang ingin saya katakan di ayat ini sebetulnya adalah gambaran perkembangan dari UMM, hidup segan mati tak mau itu sampai pada kondisi yang dikenal sekarang ini. Kalau bapak-bapak yang sepuh-sepuh mungkin pernah mendengar. Kalau adik-adik yang masih muda mungkin hanya sekarang menangkapnya situasi sekarang. Tetapi alhamdulillah saya mendapati perjalanan UMM meskipun pada waktu itu jadi mahasiswa itu dari perkembangan awal ketika almarhum Bapak Malik itu awal-awal dandani UMM. Nah, bayan linnas. Kita jelas Quran menyampaikan. Nanti kalau sudah sampai di Quran surat Al-Hajj ayat 78 ayat terakhir ketemu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam jalan Allah dengan kesungguhan yang hak. Nah, kesungguhan hak itu kalau dalam bahasa modern itu profesional. Sungguh-sungguh yang benar itu profesional. Profesional itu artinya apa? Profesional itu artinya sesuai dengan juklak juknis kalau dalam bahasa birokrasi. Sesuai dengan juklak juknis itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari visi misi yang mau dicapai. Ketika kita ini sudah menetapkan visi, cita-cita, impian, maka kemudian kita turunkan menjadi prakteknya bagaimana meraih itu. Teknisnya bagaimana meraih itu. Formulanya bagaimana meraih itu. Caranya bagaimana meraih itu. Metodenya bagaimana meraih itu. Kalau sudah ketemu itu, maka kemudian diturunkan operasionalnya yang disebut juklak juknis tadi. Juklak itu singkatan apa Pak Bu? Yang ASN pasti petunjuk pelaksanaan. Juknis petunjuk teknis.
Teknis itu adalah metodenya, pelaksanaan itu adalah prakteknya. Pakai rumus ABC, dilaksanakan seperti apa? Nah, juklaknya itu. Nah, begitu juga. Jadi jangan harap ibu bapak kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan sempurna, ideal, baik, dan sesuai dengan harapan kalau keinginan kita itu kemudian tidak kita gambarkan seperti itu tadi. Baik, saya tanya yang kira-kira usia, ini tadi, Dehud. Apakah sudah ada gambaran 10 tahun ke depan itu pengen jadi apa gitu, ada gambaran belum? Jujur. Orang jujur dosa loh ya. Tinggal dikit loh ya, pasal loh ya. Enggak, ini guyon, enggak. 10 tahun ke depan kira-kira sudah ada enggak bayangan? Belum ya. Pak siapa? Pak Irji. 15 tahun ke depan gitu ingin seperti apa saya gitu, itu kira-kira ada bayangan enggak? Belum ada. Lah, rata-rata kan begitu kita itu. Iya kan? Rata-rata kan begitu. Hidup itu pokoknya glender saja gitu kan? Nggih napa nggih? Jujur loh ya, jujur. Nggih napa nggih? Ada enggak yang sudah punya cita-cita kira-kira saya 5 tahun ke depan begini, 10 tahun ke depan begini, 15 tahun ke depan begini gitu. Ada enggak? Saya anaknya orang enggak punya, Pak Bu. Saya itu SD mau SMP itu hampir gak sekolah, SMP SMA lancar, tapi SMA mau kuliah itu hampir gak sekolah juga. Tapi saya sejak dari SMP itu sudah punya cita-cita, saya itu pengen jadi guru. Pertama. Yang kedua, saya kepengen jadi mempunyai satu restoran, satu radio. Jadi sejak SMP itu sudah ada bayangan itu. Dan sejak SMP ketika saya perjalanan sekolah itu kira-kira 10 kilo naik sepeda, itu saya membayangkan saya itu nyetir mobil. Jadi sepeda itu selalu saya roda sepeda dan tempat duduk itu saya tempatkan di roda kanan mobil. Jadi nuruti jalan itu sudah saya bayangkan seperti itu. Nah, saya ingin bercerita bagaimana agar supaya kita atau UNU itu bisa, karena itu ada cita-cita itu. 5 tahun ke depan itu jadi seperti apa, 10 tahun seperti apa, 15 tahun seperti apa. Kita hidup itu mestinya juga begitu. 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun ke depan seperti apa. Sehingga kemudian apa yang disebut gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kan sebetulnya esensi dari manusia kemanusiaan kita itu kan kemanfaatan kita kan. Maka yang terkenal kan itu sampai Kanjeng Nabi menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas itu gampang sekali diucapkan, tetapi memang gedang uah pakel, Pak. Apa itu gedang uah pakel itu? Ngomong gampang, dilakoni angel itu gedang itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita itu karena hidupnya itu tadi visi, misi, juknisnya itu kemudian tidak kita identifikasi, maka akhirnya hidupnya itu blender. Kemudian kita bereaksi itu ketika ada rangsangan, ada stimuli. Contoh umpamanya dan orang-orang Muhammadiyah itu memang sebetulnya sangat gampang sekali dirangsang stimuli. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu kita akan mendirikan TK, geruduk itu pasti sebentar lagi itu sudah dapat dana banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu kita akan mendirikan panti asuhan, geruduk. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kita akan mendirikan masjid, geruduk. Tetapi sporadis, temporer. Padahal mestinya hidup tidak begitu. Hidup tidak begitu. Kiai Dahlan itu kan coba baca itu apa namanya buku peninggalan siapa? Raden Sajid itu, Bapak Raden Sajid itu ada 7 butir filosofi hidup
yang didalami dan kemudian diinikan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu selalu gini, Dahlan, umurmu sekarang berapa? Tinggal berapa? Apa yang sudah kamu torehkan? Apa yang sudah kamu lakukan? Bukunya kecil itu, Pak Bu, Raden Sajid, karangan Raden Sajid, tinggalan Kiai Dahlan. Kemudian ayat-ayat yang ditekuni Kiai Dahlan. Bukan berarti menafikan ayat lain, tapi ada ayat-ayat yang ditekuni Kiai Dahlan. Nah, mestinya kita begitu, agar supaya kemudian kita itu memiliki parameter itu apa ya bahasanya ya? Memiliki petunjuk checklist yang bisa kita identifikasi. Kita sudah sampai pada titik mana. Dan ini bisa dilakukan untuk apapun. Hidup kita, keluarga kita, cucu kita, anak kita, ponakan kita, atau amal usaha kita. Yang pertama, Quran sudah memberikan informasinya. Hada bayanul linnas. Bisa dibuka siapa. Kemudian wahuda dan petunjuk. Nah, ini kemudian yang harus kita cari. Ini harus ada upaya. Ini harus ada usaha. Sebagai contoh, berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain itu bagaimana? Kayaknya pernah direkam Ustadz Fajar ya, itu. Fa bima rahmati minallahi lintalah walakum tafadan walitul qabilan fatu min hauli. Karena kamu dikasih hati yang lembut itu, maka orang-orang akan bisa dekat datang. Tetapi kalau hatimu badun walitul qalbi, maka orang-orang akan menjauh, akan pergi. Maka kemudian agar supaya bisa hubungannya itu manis, hubungannya itu fun, hubungannya itu familiar, hubungannya itu erat, hubungannya itu dekat, hubungannya itu nyumadulur, maka fa'fu anhum. Maafkan. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun. Wasawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dalam urusanmu. Nah, ini kata kuncinya Pak Bu. Rata-rata gak berhasilnya ketika kita itu mempunyai cita-cita, mempunyai usaha, mempunyai maksud, itu karena tiga ini, entah tiga-tiganya, entah salah satunya, entah salah duanya, itu menjangkiti hati kita. Salah didik gitu itu dhewe ora njaluk maaf ya aku ora kate, ora patek emis. Dadi godhong moh nyuwek. Dadi banyu moh nyawuk. Nah, itu bahasa yang sudah paling ekstrim, artinya sudah enggak mau kenal sama sekali. Paham ya Pak Bu? Bahasa dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk itu paham ya? Di sini biasanya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa campuran nggih. Jadi paham tapi nggih. Itu ingin menyangatkan bahwa ketika sudah enggak senang sama orang itu udah. Nah, rata-rata, Bu. Jadi saya sering diajak untuk di Manado itu ada stikes. Dulu masih zaman Pak Muhajir, karena pada waktu zaman Pak Muhajir saya di Humas, itu jadi malah sering kemana-mana itu selalu diajak. Itu minta bantuan ke UMM, sudah dibantu, sudah jadi, sudah jalan. Jadi jalan itu kemudian antara stikes dan PWM itu nggak kompak. Akhirnya yang sudah jalan, sudah mulai baik itu stagnan, mandek. Lah, karena apa? Tidak fa'fu anhum, tidak wastaghfir lahum, dan tidak wasawirhum fil amri. Sudahlah pokoknya. Kalau kita sudah memiliki cita-cita, kemudian ketika mengusung cita-cita itu di sana itu ada cerah, mesti bubrah. Kalau rukun, mesti santoso. Tapi kalau cerah, mesti bubrah.
Nah, maka salah satu rumusnya yang saya mengikuti prosesnya, Pak Malik dulu itu pertama waktu dandani UMM yang tadi hidup sekan mati tak mau, mahasiswanya hanya 600 waktu itu, yang 300 tidak bayar. Yang 300 bayar pun itu juga ada yang dicicil. Itu kemudian mengumpulkan para pembantunya, waktu itu disebut pembantu rektor. Dan pertama kali yang ditanamkan apa? Bukan bagaimana ke sana, tapi apa? 4 orang ini, pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, pembantu rektor 3, plus ada waktu itu 1 pembantu rektor 4, yaitu AIK, Al-Islam dan Kemuhamadian. Itu berkumpul, selalu ngomong bagaimana baiknya, dan kemudian melepaskan ego sektoral, melepaskan diri kepribadiannya, ini jadi satu kesatuan pribadi, yaitu UMM. Maka pada waktu itu ada Pak Malik, ada Pak Imam Suprayogo, ada Pak Sukianto, kemudian ada Pak Muhajir Effendi, dan ada Pak Abdullah Hasim. Itu kemudian bisa merekat erat dan kemudian menyusun spirit untuk bisa maju bersama-sama mencapai impian itu apa? Seluruh sivitas akademika terutama dosen-dosen itu setiap minggu dikumpulkan. Namanya kajian Jumatan. Setiap Jumat malam dikumpulkan. Kemudian diajak untuk bermimpi. Diajak untuk bercita-cita. Diajak untuk hidup. Tetapi kemudian itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi atas nama ini tadi, organisasi wasawirhum fil amri. Nah, akhirnya apa? Ketika itu sudah jalan, ketika itu sudah jadi, sudah liquid, sudah kuat, kemudian selalu Pak Malik itu menyampaikan begini, kalau kita kepingin dikenal orang, ketika kita kepingin diingini orang, ketika kita kepingin orang datang kepada kita, harus ada something. Saya selalu katakan ini, juga saya katakan kepada Ustadz Taufik. Harus ada something. Something itu bahasa Inggris. Something dalam tanda kutip. Sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa macam-macam. Karena sesuatu ini ikon. Ikon itu apa, Pak Bu? Ikon itu kalau dalam bahasa pemasaran namanya branding. Branding itu merek. Kemudian merek itu harus ditancapkan di dalam benak kepala masyarakat yang disebut positioning. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita unggulkan, yang menjadi ciri khas kita itu kemudian itu kita sampaikan. Dan itu kemudian jadi branding. Nah, apa waktu itu? Pada waktu itu kan di UMM, di Malang itu kan ada UNMER, yang PTS ya, yang PTS. Ada ITN, kalau yang sepuh-sepuh pasti kenal itu, ada ITN, Institut Teknologi Nasional Malang, itu udah top itu. Ada UNMER, Universitas Merdeka, itu lebih top lagi. Kemudian ada Widyagama, itu ya sudah top. Jadi ada 3 PTS yang waktu itu sudah besar, UNMER, ITN, tekniknya ITN, yang universitasnya UNMER dan Widyagama. Juga ada Gajayana. Lah, UMM itu nyelepit. Orang yang kuliah di UMM itu kalau ditanya orang itu malu mau jawab itu. Kuliah di mana? Di Malang itu. Keras. Kuliah di mana? Di Malang itu keras. Terus Malangnya di mana? Di dekat UB. Di dekat UB. UB-nya keras tapi dekatnya itu di dekat UB gitu. Nah, itu juga saya alami. Saya kan dari Solo. Pada waktu naik bis mau ke Malang itu kan biasa kan, kalau naik bis itu duduk berdua, merintah-rintah waktu sampai tempat tujuan itu kan ditanya-tanya. Saya juga ditanya, kuliah di mana, Dek? Di Malang. Di mana? Dekat UB. UB-nya keras, dekatnya jadi dekat UB. Nggak percaya diri waktu itu. Ngaku menjadi mahasiswa UMM nggak percaya diri. Nah, akhirnya harus ada something. Harus ada sesuatu yang bisa menarik. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu apa ya yang bisa untuk menarik? Gedung belum punya. Karena itu juga masih ada STM-nya, ada SMP-nya, ada SMEA-nya gitu, masih bareng-bareng gitu. Mahasiswa
ya masih belum bisa diharapkan. Wong cuman sedikit dan itu pun juga ada yang bayar, ada yang tidak gitu. Mau apa lagi? Mau dosen, ya dosennya itu pokoknya yang mau saja gitu. Pada waktu itu dosennya yang mau saja, pengabdian betul Pak. Makanya pada waktu itu disebut dosen takmir. Dosen takmir itu ya ngajar, ya nyapu, ya bikin surat, ya nganter surat, ya pokoknya namanya dosen takmir gitu istilahnya waktu itu. Ya itu, jadi begitu. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya pemain-pemain junior Persema waktu itu direkrut. Udah kuliah di UMM, beasiswa tanpa bayar. Pada waktu itu kan ada gala mahasiswa. Jadi ada gala mahasiswa. Gala mahasiswa itu adalah pertandingan sepak bola antar perguruan tinggi. Lah karena memang mahasiswanya itu ya pemain-pemain bola, jadi kan ya sudah jelas menang kan, menang akhirnya jadi juara. Jadi juara diekspos koran lokal, regional, nasional. Akhirnya UMM juara gala mahasiswa. Nah, UMM juara gala mahasiswa itu kemudian yang kita push. Makanya harus juga bagus, akrab, baik dengan media. Zaman dulu itu media massa itu kan sangat powerful. Orang taunya informasi dari manapun itu kan dari media massa. Nah, akhirnya UMM dikenal. Banyak yang mengenal. UMM juara gala mahasiswa. Nah, Ibu Bapak, populer dikenal ini kan modal. Dikenal ini modal. Nah, dari dikenal itu semakin bertambah, mahasiswa kemudian dikelola dengan sungguh-sungguh. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, itu tadi profesional. Dikelola sungguh-sungguh profesional. Sampai-sampai kebijakan Pak Malik pada waktu itu begini. Kalau ada dosen yang nyambi. Nyambi itu apa? Ngajarnya dua tempat. Itu ditarik, ngajar di sini apa ngajar di sana. Kalau ngajar di sana tak kasih surat pindah. Kalau ngajar di sini ya konsentrasi fokus di sini. Nah, akhirnya karena situasi seperti itu semuanya kemudian dikasih peran dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Akhirnya kampus itu hidup. Kampus itu berdinamika. Kampus itu aktif. Kampus itu punya ruh. Nah, bahasa Pak Malik yang sampai sekarang terngiang-ngiang, jangan sampai kampus itu seperti kuburan. Apalagi seperti kuburan Cina. Perso, kuburan Cina. Gimana kuburan Cina itu? Blawi itu? Enggak, maksud saya kuburan Cina itu kondisinya seperti apa? Bagus, megah, besar, tetapi kan sepi. Ramainya kan hanya pada waktu Imlek, pada waktu apa itu kan. Nah, kampus itu jangan sampai gedungnya sudah besar, bangunannya sudah bagus, tetapi kemudian seperti kuburan. Nggak ada aktivitas. Itu yang dijaga. Maka bagi adik-adik yang kuliah di UMM pasti merasakan itu. Hampir 24 jam itu denyut kehidupan kampus itu kan. Dulu 24 jam, tetapi karena ada beberapa mahasiswa yang nakal dan sebagainya tidur di kampus, ternyata kemudian macam-macam dan sebagainya, akhirnya dibatasi sampai jam 9 malam. Tetapi diusahakan kampus itu selalu beraktivitas. Nah, ini yang dimaksud tadi huda. Ada petunjuk, bisa mendapatkan petunjuk, kemudian mau itu bisa menarik atau bisa mengambil pelajarannya. Bahwa setiap hal itu selalu ada aspek lahiriahnya, ada aspek batiniahnya. Jadi memahami agama kan juga gitu kan. Ada yang dohiri, ada yang ruhi. Lah Muhammadiyah ini mengikuti yang mutawasid ini. Dohiri itu ya tekstual, hanya bayani saja. Ruhi itu yang maksud kedalaman esoteriknya, irfani saja. Nah, Muhammadiyah itu
mutawasit, tengah-tengah, ya teks, ya hikmah, burhani. Nah, itu kan sangat, kalau dalam kajian agama itu kan selalu ada yang bayani, ada yang burhani, ada yang irfani, ada yang suka kepada irfani, ada yang lebih condong kepada bayani, tetapi Muhammadiyah selalu mengaitkan antara teks dan konteks. Maka bermuhammadiyah itu kan gembira dan gampang gitu kan. Enggak. Kalau bermuhammadiyah itu kaku banget gitu, itu artinya lebih ke bayani ini. Atau bermuhammadiyah itu ada juga yang irfani, terutama muhammadiyah yang tradisional, yang memang agak jauh dengan ini dunia pendidikan. Saya termasuk dapat yang Muhammadiyah irfani ini tadinya. Guru TK saya namanya Pak Sahir, itu kalau ngaji itu tidak alaihim, tidak ain, tapi ngain. Dan di lingkungan saya itu tidak audzubillah, tapi ngudubillah. Tidak bismillah, tapi semelah. Tidak la haula, tapi wala quwata. Tetapi yang saya katakan, bayani, burhani, dan irfani ini kemudian tetapi dalam beragama, memang kan ada 3 ya beragama itu. Ada yang berpengetahuan agama, jadi Islam itu sebagai Islamologi, hafalnya banyak, hadisnya juga sak taikro, tetapi kemudian menangkap ruhnya itu yang masih belum. Jadi ada yang berpengetahuan agama, ada yang berpengalaman agama, ada yang berpenghayatan agama. Lah orang-orang yang ini tadi, semelah, ngudubillah, wala kuwato ini kebanyakan itu malah penghayatan agama. Jadi luar biasa, menangkap ruh agama itu luar biasa. Meskipun tidak bisa bismillah, semelah, tetapi karena keyakinan penghayatannya itu ya jadi. Plus dia itu menjaga diri pribadinya agar supaya bisa betul-betul bersih, jadi insan kamil itu sungguh-sungguh. Tapi sekarang kan banyak toh, itu yang kira-kira ketangkap korupsi, ketangkap itu kira-kira hafalan suratnya banyak enggak itu? Hafalan hadisnya banyak enggak itu? Mestinya kan ada relevansi kan, berbanding lurus kan antara hafalan surat, hafalan hadis, pengetahuan agama dengan karakter, dengan kepribadian, mestinya kan berbanding lurus kan. Tetapi sekarang kan itu yang banyak memenuhi kasus-kasus korupsi, kasus-kasus dan sebagainya yang secara akhlak tidak elok itu kan malah yang pengetahuan agamanya bagus. Nah, jadi Ibu Bapak kembali ke ini tadi. Jadi yang ingin saya katakan adalah berkaitan dengan kesempatan sore hari ini, apapun ketika kita sudah mentahbiskan diri sebagai orang muslim dan itu pedomannya adalah Islam, maka kita harus berusaha ini tadi, tidak hanya menjadi anas, hanya mendapatkan informasi, membaca dan mengetahui, tetapi harus bisa al-muttaqin, menangkap pelajarannya. Banyak hal yang bisa ditangkap dari pelajaran itu. Dan ketika menangkap pelajaran itu sebetulnya yang latihannya itu tidak sekedar kita itu menghafalkan, tapi latihannya itu adalah mempraktekkan. Lah, antara menghafalkan dan mempraktekkan itu kan juga ada sedikit perbedaan. Dan ini saya kira menjadi catatan untuk kita semuanya ya. Sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah tahfiz. Saya sangat mendukung sekolah tahfiz. Tetapi mestinya tidak sekedar tahfiz ansih, tidak sekedar hafalan ansih, tetapi kemudian soft skill-nya itu yang harus dimasukkan. Sama juga itu seperti kita kepengen anak kita itu jadi juara di sekolahan, jadi ahli matematika, jadi pinter di fisika. Tetapi kemudian kadang-kadang kepribadiannya itu kita agak lupa. Maka betapa banyak contohnya yang juara-juara olimpiade internasional itu ternyata soft skill sosialnya itu lemah sekali.
Lah padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu total. Bahkan sebetulnya kalau kita pelajari, apalagi kalau kemudian kita itu membahas tentang fikih, itu kan muamalahnya itu kan lebih luas jangkauannya daripada ibadahnya. Akidah, ibadah, muamalahnya itu kan lebih luas jangkauannya, pelajarannya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, maka kita harus dorong diri kita masing-masing untuk selalu bisa bergerak dari linnas menjadi muttaqin, dari annas menjadi muttaqin, dari sekedar bayan menjadi mauidhah. Apakah bisa-bisa? Apakah mungkin? Apakah tidak berat? Ya kadang berat, kadang tidak, tergantung kesungguhan. Bu, Pak, pernah nggak baca? Ketika kita baca Quran surat Al-Asr, ketika kita baca sekarang dengan kita baca besok, kita baca gitu, kira-kira ada nggak dirasakan? Ternyata pemahaman kita akan Al-Asr itu. Karena ternyata betul yang dikatakan Quran itu seperti gambarannya seperti bawang itu. Bawang atau brambang. Dioncei di dalamnya masih ada. Dioncei di dalamnya masih ada. Dioncei di dalamnya masih ada. Lah, kemudian rosnya, kemudian intinya itu seperti apa? Walau alam. Karena itu mutlak Allah. Para mufasir kan juga begitu kan, itu kan ngoncei. Cuman para mufasir ngonceinya mungkin sudah lebih dalam lagi. Kalau kita tidak mau berusaha untuk itu, maka ya tadi, kita itu hanya glender saja tadi. Yang saya sebut di depan tadi, hidup kita itu glender saja. Nggak ada 5 tahun ke depan itu akan apa, 10 tahun ke depan apa, 15 ke depan apa. Terakhir. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai setengah 6. Pada lagi. Terakhir. Jadi kaitannya dengan itu dan contoh gambaran yang pernah saya alami, yang ini contoh gambaran itu adalah bukti. Karena kalau hanya cerita yang tanpa bukti itu kan masih ada ini bukti bahwa salah satu kalau bentuk sukses itu umpamanya amal usaha itu UMM. Saya ceritakan seperti tadi. Jadi 5 tahun mimpi apa, 10 tahun mimpi apa, 15 tahun mimpi apa. Kemudian untuk bermimpi itu yang di dalamnya itu enggak boleh. Serah itu enggak boleh. Berselisih itu enggak boleh. Kalau sudah ada yang berselisih pasti itu ada yang miskin. Karena miskin. Nah, ini sudah diceritakan ke Ustadz Alvin itu dari Pak Rektor. Pasti miskin. Kalau itu tidak miskin harta, pasti miskin hati. Kalau nggak miskin hati itu pasti miskin pikiran. Itu pasti miskin. Nah, kalau orang miskin itu memang sulit untuk diajak bergerak, untuk maju itu sulit. Kita itu harus kaya. Kaya itu bukan sekedar harta loh ya, kaya hati, kaya pikiran. Kalau kita sudah kaya itu gampang untuk diajak jalan, untuk diajak bergerak, untuk diajak lari. Jadi jangan sampai cerah. Ibu bapak pasti sudah pernah dengar itu cerita UM Jember dulu, ya kan? UM Jember itu kan lebih maju duluan daripada UM Malang. Tapi waktu itu kemudian stagnan, bahkan berlarut-larut ya karena itu tadi selisih. Pokoknya udah carilah amal usaha Muhammadiyah ketika itu tidak maju-maju, ketika tidak pasti kalau diidentifikasi, didiagnose, kemudian di stetoskop itu pasti nanti ada ya. Jeduk itu pasti ada. Sudah. Nah, pasti ada. Pasti ada yang miskin itu. Pasti ada yang miskin. Nah, oleh karena itu yang 3 ini tadi penting. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum penting. Dan caranya bisa macam-macam. Kalau tidak bisa secara eksternal, maka harus cari dari luar yang menengahi, yang mengantarai, yang memberikan. Nah, saya sekarang ini juga sedang ada PR, Ibu Bapak. Jangan dikira di Malang itu juga bagus semuanya, enggak. Jadi saya sekarang itu kan ini diserai di ketakmiran Masjid Al-Khairat, mungkin sudah ada yang pernah tahu di Al-Khairat itu. Di sana ada TK, ada SD, ada SMP. SD-nya sudah kita perbaiki, sudah bagus. Sekarang sudah tingkat 3, meskipun masih punya utang.
Tapi kita kan cari-carikan bisa. Dan pokoknya orang Muhammadiyah itu pasti kalau sudah untuk masjid, untuk sergap. Tapi jangan sampai kemudian di dalamnya itu ini tadi ada yang miskin tadi. Nah, pengennya karena itu masjidnya di tengah, sebelah depannya itu ada TK, sampingnya itu ada SD, belakangnya itu ada SMP. Itu kan sudah sangat bagus sekali itu umpamanya bisa. Masjid sebagai payung, center, kemudian dari TK ke SD, SD ke SMP gitu. Meskipun tidak sebagai pondok itu sudah seperti pondok. Meskipun itu tidak boarding itu sudah seperti boarding. Meskipun itu bukan jadi sebetulnya bagus. Cuman yaitu kadang-kadang kita perlu untuk bisa menyelaraskan ini, menyinergikan ini seperti apa itu yang masih belum ketemu. Nah, yang masih agak sulit ini SMP-nya. TK sama SD-nya sudah bisa kolaborasi. SMP-nya ini masih ini. Ego sektoral dan sebagainya itu masih ada. Nah, pelan-pelan. Memang itu PR kita. Dan percaya pasti selalu ada itu. Kemudian Ibu Bapak yang paling pungkasan adalah mudah-mudahan di sisa waktu ini seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Rektor di STID itu bahwa tidak bisa apa yang kita cita-citakan, kita doakan, kita harapkan di Ramadan seperti Pak Ustadz Alvin sampaikan tadi Lailatul Qadar itu kalau tidak kita perjuangkan. Nah, perjuangannya itu bisa macam-macam. Kalau kita di dunia sebetulnya itu tidak, sebetulnya kita kan sudah diberi apa namanya senjata atau diberi alat masing-masing kan. Bagi yang memang bergerak di pendidikan itu ilmu itu adalah jariah. Bagi yang agnia harta itu adalah jariah. Bagi yang tidak punya apa-apa senyum itu adalah jariah. Senyum itu artinya apa? Kita itu selalu positive thinking. Kita itu tidak jadi orang miskin. Bisa memberi kegembiraan bagi orang lain. Itu saja sebetulnya sudah cukup. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka sebetulnya itu bukan hal yang ain. Menangkap Lailatul Qadar itu bukan yang ain. Ain itu apa? Ain itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mustahil. Kita bisa lakukan semuanya. Yang penting kemudian kita sadar, kita sudah diberi software di dalam diri kita, itu an-nafs al-mutmainnah, an-nafs al-amaratu bisu, dan an-nafs al-lawamah ini kemudian kita kendalikan. Kan itu kita sudah dapatkan. Nanti kalau kita di Al-Fajr itu ketemu an-nafs al-mutmainnah. Ketika kita di Yunus itu an-nafs al-amaratu bisu. Kemudian ketika kita di Quran surat apa? Lawamah wala uksimu binafsi lawamah. Quran surat apa? Al-Qiyamah. Berarti belum sampai di situ tadarusnya kelihatannya. Jadi kita sudah diberi apa itu namanya gambaran, sudah diberi bocoran dari Allah. Kita itu diberi perangkat an-nafs al-mutmainnah, an-nafs al-amaratu bisu, an-nafs al-lawamah. Ini yang didampingi malaikat untuk baik, ini didekati setan sehingga jelek, ini yang mengantarai keduanya, an-nafs al-lawamah, nafsu penyesalan itu. Berbuat baik kadang-kadang juga nyesal, berbuat jelek kadang-kadang ya pasti menyesal. Kalau normal, berbuat baik itu kadang-kadang juga menyesal. Biasanya kalau sudah seperti ini, sudah habis mendengar kajian begini, keluar ada peminta-minta gitu, ketika buka dompet kemudian itu ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada 20 ribuan, ada 50 ribuan, ada 100 ribuan, yang dicabut yang mana? Kadang-kadang karena saking ini an-nafs al-mutmainnahnya sedang kuat gitu ya 50 ribu kasihkan. Jalan 3 langkah gitu kemudian dieling-eling. Kok sakit ya? Kok ya sakit meneman kan padahal memberi 50 itu kan bagus kan? Baik kan? Tetapi kadang-kadang juga masih kita sesali. Yaitu an-nafs al-lawamah itu, kerjanya an-nafs al-lawamah itu. Lah, mudah-mudahan kita bisa kendalikan ini. Mudah-mudahan bisa. Nah sebetulnya kan ini yang kita diberi syariat itu kan untuk mengendalikan ini. 3 nafs ini. Makanya ketika ruh kita keluar dari jasad kita, pisah itu kemudian kan disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang mati itu sebetulnya nafs ini,
Ruhnya itu nggak mati. Jasadnya jelas, wong jasad itu dari unsur 4 itu kok air, bumi, api, angin itu kok, ya kan? Itu akan kembali ke asalnya. Ruh jelas itu abadi akan kembali, dan an-nafs ini yang kita diberi syariat agar supaya bisa dikendalikan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tinggal berapa hari ini? Tinggal 6 hari ya? 5 hari atau 6 hari? Tinggal 5 hari ya? Tinggal 5 hari ini betul-betul nanti bisa kita gaspol tanpa rem, sehingga kita bisa betul-betul sungguh-sungguh. Saya terinspirasi betul itu. Coba nanti dikaji. Kalau ada yang ahli bahasa Arab, ahli Quran, ahli tafsir, itu Quran surat Al-Hajj ayat 78 itu. Apa makna? Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Itu sungguh-sungguh, kesungguhan yang total, fokus, profesional, mengerjakan apapun. Nah, kalau itu bisa, maka seluruh apa yang kita lakukan, baik untuk pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun di tempat kita bekerja, maka kita akan bisa lakukan sebaik-baiknya. Kemudian satu hal yang diisyaratkan oleh persyarikatan, ini paling akhir, satu hal yang mumpung saya ingat, PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, terutama untuk, ini banyak amal usahanya ya Ustaz ya, untuk amal usaha. Jadi itu ada 13 butir. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah untuk amal usaha itu ada 13 butir. Butir pertama itu berbunyi gini. Jadi Muhammadiyah, amal usaha itu merupakan usaha dari usaha-usaha dan alat dakwah persyarikatan. Saya ulangi. Amal usaha itu adalah usaha dari usaha-usaha dan alat dakwah persyarikatan. Yang ingin saya tekankan, Bu Pak, kalau kebetulan panjenengan semuanya itu berkiprah di amal usaha, jadi Bapak Ibu bismillah tawakallah Allah itu ketika keluar dari pintunya rumah masing-masing, kemudian masuk ke sekolahan, ketika ke rumah sakit, ke itu bukan mau bekerja, Pak. Bukan mau bekerja, tapi mau berdakwah, betul. Kalau berdakwah itu apakah boleh pakai pikiran buruk? Berbekal pikiran buruk? Enggak boleh kan? Kalau berdakwah itu apakah boleh berperilaku buruk? Enggak boleh kan? Berdakwah itu apakah boleh berkelahi? Enggak boleh kan? Jadi sebetulnya nun sewu, sebelum saya ngomong banyak, kira-kira Bapak Ibu yang berkiprah di amal usaha ini pernah enggak membaca Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang amal usaha? Jujur. Kalau belum nanti kewajiban Bapak Kepala Sekolah, Bapak Direktur, Bapak ini itu harus itu download atau apapun itu harus kemudian dipampang. Jadi itu di sana ada semua. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu usaha dari usaha-usaha, jadi banyak usaha. Kemudian alat dakwah. Karena alat dakwah, maka kita ini sebagai dai. Kita itu sebagai dai, ketika kita itu bekerja, sejatinya kita itu adalah berdakwah. Berdakwah itu pasti tidak boleh berangkat dari hati yang buruk, dari pikiran yang jelek, dari husnudon. Harus bertingkah laku yang baik, harus bisa jadi contoh, harus tidak boleh menimbulkan konflik. Kalau itu tidak, berarti itu belum ketangkep. Kalau itu belum ketangkep, sebetulnya kita belum jadi warga Muhammadiyah yang baik. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore ini ada manfaatnya. Minta maaf ngalor ngidul, tetapi mudah-mudahan ada hal yang bisa disarikan, terutama di bulan Ramadan tinggal 5 hari ini, kita bisa betul-betul kemudian meniatkan, dan sudah mulai. Jadi terinspirasi, ada yang sudah pergi ke Masjid Al-Falah Sragen. Itu penting itu Ustaz Fajar. Jadi
baik masjid, baik sekolahan, baik rumah tangga itu harus ada visi, harus ada misi, kemudian ada juga definisinya supaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu sudah jelas ada yang ingin kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.